Halo semua, kami dari kelompok 8, jurusan Psikologi Universitas Bina Nusantara akan menjelaskan materi mengenai Creating a Productive Learning Environment yang akan terbagi menjadi 2 parts. Video kali ini merupakan part 1 dari pembahasan materi kami. Learning outcomes pada materi yang dijelaskan pada kali ini yaitu: pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui cara menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Kedua, mahasiswa diharapkan pula dapat mengetahui peran guru dalam menciptakan kelas yang kondusif. Creating a setting conducive to learning atau menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Menciptakan lingkungan kelas yang kondusif untuk tercapainya tujuan pembelajaran adalah hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh para guru. Karena karakter yang dimiliki setiap siswa pasti berbeda-beda. Peraturan ketat yang dibuat agar siswa menjadi tenang atau patuh tetap kurang efektif jika para siswa tidak fokus dan memperhatikan pelajaran yang sedang dipelajari. Jadi, menurut para ahli, kelas yang efektif dan dapat diatur dengan baik atau a well-managed classroom adalah siswa selalu fokus dengan aktivitas belajar dan perilaku mereka di kelas tidak mengganggu keberlangsungan pembelajaran yang akan menghambat tercapainya tujuan pengajaran. Untuk melakukan pengelolaan kelas efektif dapat didukung dengan pola pengasuhan otoritatif atau authoritative parenting, seperti menegakkan peraturan secara konsisten di lingkungan rumah, melibatkan anak dalam mengambil keputusan, selalu memonitori perilaku anak, dan menjelaskan perilaku yang baik dan buruk kepada anak, serta selalu membuat lingkungan rumah penuh kasih sayang dan suportif. Selain didukung dengan peran orang tua, guru juga memiliki peran yang cukup besar dalam menciptakan kelas yang kondusif. Pertama, guru dapat mengatur kelas yang dapat dilakukan dengan 4 strategi, yaitu mengatur perebutan kelas yang dapat mendorong interaksi siswa. Misalnya, jika ingin mempermudah untuk siswa berdiskusi dengan teman sekelompoknya, guru dapat membuat meja dan kursi yang ada di kelas mudah untuk dipindah-pindah. Lalu yang kedua, meminimalisir kemungkinan adanya distraksi atau pengalihan perhatian. Misalnya, menempatkan siswa yang sekiranya sering mengobrol di paling depan kelas, membuat pola lalu lintas untuk siswa yang ingin bergerak saat di kelas sehingga siswa tersebut tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang belajar. Ketiga, guru dapat mengatur kelas sehingga dapat memudahkan interaksi guru dengan siswa. Misalnya, menempatkan siswa yang sekiranya nakal dan sulit diatur di dekat guru, dan menempatkan kursi dan meja dengan baik agar dapat memudahkan guru untuk melakukan interaksi dengan para siswa. Selain itu, guru dapat menempatkan dirinya di kursi siswa untuk melihat seberapa baik pandangan mereka ke arah papan tulis. Lalu, mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memudahkan pemantauan terhadap siswa. Guru harus menempatkan lokasi di kelas dengan tepat agar dapat memantau atau melihat para siswa dengan baik. Selanjutnya, membangun dan mempertahankan hubungan antara guru dan siswa yang produktif. Guru harus selalu mengomunikasikan kepedulian dan respeknya kepada para siswa agar siswa selalu merasa dihargai oleh guru mereka. Kedua, mengingat bahwa kepedulian dan respek yang ditunjukkan kepada siswa bukan hanya sekadar afeksi, seperti bersikap hangat dan lembut, namun dengan melakukan langkah-langkah seperti berikut. Pertama, mempersiapkan diri dengan baik sebelum mengajar dan keantusiasan dalam melaksanakan tanggung jawab mengajar dengan baik dan dengan keseriusan. Kedua, mengomunikasikan ekspektasi yang tinggi kepada siswa, namun tetap dapat diterima dan realistis untuk prestasi siswa. Untuk membantu siswa memenuhi ekspektasi tersebut, selalu berikan dukungan kepada mereka. Selanjutnya, melibatkan siswa dalam mengambil keputusan dan saat mengevaluasi pekerjaan mereka. Dan yang keempat, mengakui bahwa sesekali siswa dapat menikmati hari libur dan tidak mempersulit mereka. Selanjutnya, guru harus berusaha memperbaiki hubungan yang terlanjur dingin saat pertama kali bertemu dengan siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti berbicara terbuka dengan siswa tersebut, melakukan aktivitas yang asyik dan santai terlepas dari aktivitas belajar mengajar, yang dapat memungkinkan untuk siswa memiliki perasaan yang positif. Lalu yang ketiga yaitu creating an effective psychological climate atau menciptakan iklim psikologis yang efektif. Guru harus menciptakan lingkungan psikologis kelas yang baik dan membuat interaksi yang terdapat di kelas menjadi berwarna dengan selalu menjaga hubungan yang baik dan suportif antara guru dan siswa. Hal tersebut dapat dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu membangun suasana kelas yang menyerupai bisnis tetapi tidak menakutkan, yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu menjelaskan kepada siswa bahwa pelajaran dan tugas sekolah yang diberikan bukan hanya sekedar pelajaran dan tugas yang tidak bermakna. Selanjutnya yaitu dengan memberikan siswa kesempatan untuk mengatur atau mengendalikan aktivitas kelas untuk dapat meningkatkan perasaan self-determination dalam motivasi intrinstiknya dan meningkatkan pembelajaran yang bersifat self-regulated yang dapat menunjang kesuksesan akademik siswa. Lalu, yang keempat yaitu meminimalkan persaingan di antara siswa. Dan yang terakhir adalah meningkatkan rasa kebersamaan dan keterjalinan. Jika siswa memiliki rasa kebersamaan yang tinggi terhadap teman kelasnya, maka mereka akan lebih fokus untuk mengerjakan tugas-tugasnya, sehingga antusias terhadap aktivitas kelas dapat meningkat dan meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan, yang dapat menghambat jalannya pembelajaran, seperti membolos, mengganggu temannya, dan lain-lain. Lalu yang keempat yaitu setting limits atau menetapkan batasan. Dalam setting limits ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah menetapkan peraturan dan prosedur pembelajaran di kelas pada awal tahun ajaran. Lalu yang kedua yaitu menyajikan peraturan dan prosedur sebagai item-item informasi dan bukan dengan cara mengontrol. Dan yang terakhir yaitu meninjau kembali kegunaan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan dan sudah dijalankan. Dengan memberikan siswa kesempatan untuk meninjau kebijakan tersebut, berarti kita sudah memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap kebijakan tersebut. Lalu, yang kelima yaitu monitoring what students are doing atau memonitor apa yang dilakukan oleh siswa. Guru dapat memonitor siswa melalui pantauan di kelas dan dilakukan dengan kotak mata dengan siswa secara individual. Hal ini tentunya diketahui juga oleh siswa yang bersangkutan. Hal tersebut dinamakan withiness, yang dapat memberikan kecenderungan kesuksesan yang lebih tinggi karena siswa menunjukkan perilaku yang baik saat di kelas. Lalu yang keenam yaitu planning activities that keep student on task, atau merencanakan aktivitas yang membuat siswa tetap pada tugasnya. Pada poin 6 ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, memastikan siswa selalu produktif dalam kegiatan yang bermanfaat dengan melakukan berbagai cara, seperti menyiapkan peralatan dan bahan sebelum memulai kelas, merencanakan kegiatan yang memastikan untuk melibatkan partisipasi dari seluruh siswa, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu memilih tugas dengan tingkatan kesulitan yang sesuai dengan keterampilan siswa. Namun, tetap menantang agar siswa memiliki usaha untuk mempelajari hal baru. Dan yang terakhir yaitu menyediakan struktur yang tertata dengan baik untuk aktivitas yang akan dilakukan dan tugas yang akan diberikan. Selanjutnya, nomor 7 yaitu modifying instructional strategies atau memodifikasi strategi pengajaran. Ketika guru melihat dan merasa bahwa siswa tidak terlalu berminat dalam mempelajari topik yang sedang dibahas karena mungkin disebabkan oleh faktor kebosanan yang mereka rasakan, sebagai guru, kita harus berusaha untuk memodifikasi strategi pengajaran. Dan yang terakhir yaitu taking individual, group, and developmental differences into account, atau mempertimbangkan perbedaan individual dan perbedaan perkembangan. Para siswa di kelas memiliki perbedaan sikap dan perilaku yang dapat kita sebut dengan temperamen atau perangai. Ada siswa yang mudah beradaptasi, bisa tenang dalam waktu yang lama, tidak dapat diatur, dan lain-lain. Hal tersebut harus mendorong kita sebagai guru dalam menyesuaikan strategi-strategi kelas yang sekiranya efektif untuk mengembangkan perilaku produktif di kelas, dan tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan tingkat sekolah siswa yang sedang kita ajarkan. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini hingga akhir. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat.